Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila, NRP 0911174405x86. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUD terhadap niat perilaku menggunakan Web-based Services Kampus pada mahasiswa ITS studi kasus myits.ac.id. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu dosen penguji, beserta Bapak Satria Fadil Persada dan Bapak Bahalwan Afriansa selaku dosen pembimbing dan kopembimbing pada penelitian ini. Pertama, saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini. Saat ini, perkembangan website sudah memasuki era Web 3.0 yang dapat menghadirkan aspek di sekeliling kita menjadi one-touch living dan real-time yang membentuk layanan web. Saat ini, layanan web atau web-based services bukan hanya memiliki interaksi antar manusia, tetapi juga memiliki kemampuan interaksi antar aplikasi. Sehingga web-based services ini banyak digunakan oleh perusahaan, instansi, ataupun individu. Lalu bagaimana jika web-based services dikembangkan di dunia pendidikan? Jawabannya adalah relevan untuk dikembangkan. Karena menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII yang dilakukan sejak 2019 hingga 2020 pada kuartal 2 menyebutkan konten internet layanan publik atau masyarakat yang paling sering dikunjungi adalah konten pendidikan. Dan konten pendidikan yang paling sering dikunjungi adalah website sekolah dan website perguruan tinggi, sehingga web-based services benar-benar relevan untuk dikembangkan di dunia pendidikan. Penelitian ini akan meneliti web-based services pada perguruan tinggi. Pemilihan perguruan tinggi ini didasari karena jumlah penetrasi pengguna internet, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, kuantitas pengguna internet yang mengakses website juga semakin tinggi. Menurut survei oleh APJII pada tahun 2019 hingga 2020 kuartal 2, penetrasi pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikan yang menduduki posisi pertama adalah mereka yang sedang kuliah. Dan perguruan tinggi yang dipilih pada penelitian ini adalah ITS. Pada hasil ranking Webometrics, ITS menduduki peringkat keempat, yang mengindikasikan ITS capable dalam menyediakan web-based services di lingkungan kampus. ITS sendiri memiliki website yang dapat diakses oleh mahasiswa, yaitu myits.ac.id, di mana dalam website tersebut tidak hanya tersedia layanan akademik, tapi juga terdapat layanan non-akademik atau multi-layanan yang biasa kita sebut web-based services. Dari banyaknya layanan yang tersedia, menjadi tantangan bagi ITS untuk melihat relevansi mahasiswa ITS dalam menggunakan layanan-layanan yang ada di myits.ac.id. Sebab dalam pelaksanaannya, selama ini mahasiswa hanya menggunakan myits.ac.id untuk mengakses informasi akademik, karena memang sebelumnya myits hanya menyediakan layanan akademik. Oleh karena itu, perlu pendekatan UTAUD untuk mengetahui niat berperilaku mahasiswa ITS dalam menggunakan web-based services myits.ac.id. Selanjutnya terdapat batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pendekatan UTAUD untuk mengetahui penerimaan penambahan layanan selain layanan akademik di myits.ac.id oleh mahasiswa ITS. Kemudian yang kedua, konsep UTAUD yang digunakan pada penelitian ini menghadapi bentuk asli dari UTAUD. Kemudian yang ketiga, variabel moderat yang digunakan juga merupakan variabel moderat dari UTAUD. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya berfokus untuk meneliti mahasiswa ITS pada jenjang diploma, sarjana, magister, atau doktoral. Yang pertama akan dijelaskan pengertian dari web-based services beserta perspektif integrasi proses bisnis dan contoh perusahaan portal gabungan perjalanan yang menyediakan web-based services. Yang kedua, ada kegunaan web-based services pada perguruan tinggi. Selanjutnya akan ditampilkan mahasiswa Institut Teknologi 10 November pada setiap jenjang dan juga website myits.ac.id. Selanjutnya akan dijelaskan tentang model UTAUD, di mana model ini dikembangkan oleh Venkatesh Errol. UTAUD sendiri merupakan penggabungan dari 8 teori terkemuka. Dan berikut adalah konstruk dari model UTAUD. Yang pertama,
Ada performance ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, dan facilitating condition yang mengarah ke behavioral intention. Selanjutnya ada variabel moderat, yaitu age, gender, experience, dan voluntariness of use. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi tiap konstruk pada UTAUT. Yang pertama terdapat behavioral intention, di mana behavioral intention merupakan suatu indikator bagaimana seseorang bersedia untuk mengadopsi suatu teknologi informasi. Kemudian terdapat performance ekspektansi atau tingkat kepercayaan pengguna, di mana performance ekspektansi merupakan prediktor terkuat untuk menerima atau menggunakan suatu teknologi. Selanjutnya terdapat efforts ekspektansi atau ekspektasi usaha yang merupakan tingkat kemudahan pengguna dalam penggunaan sistem informasi. Kemudian terdapat social influence atau pengaruh sosial, di mana pengaruh sosial ini didefinisikan sebagai sejauh mana individu merasakan bahwa orang yang dianggapnya penting akan membuatnya percaya untuk menggunakan suatu teknologi. Selanjutnya terdapat facilitating condition atau kondisi fasilitas yang dipahami sebagai taraf kepercayaan seorang individu apabila infrastruktur atau kondisi yang mewadahi membuat orang cenderung untuk menggunakan suatu teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang variabel moderasi pada UTAUT mengenai pengaruh moderasi age, yang kedua, pengaruh moderasi gender, yang ketiga, pengaruh moderasi experience, dan yang keempat, pengaruh moderasi voluntariness of use terhadap variabel dependent dan independent pada konstruk UTAUT. Selain mengadopsi model penelitian dari UTAUT, penelitian ini juga mengadopsi seluruh item atau variabel indikator dari penelitian Arif Errol. Dan model penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Suki dan Suki. Dan terdapat 7 jurnal acuan yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya ditemukan research gap dengan penelitian terdahulu. Yang pertama mengenai objek penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga jenis penerimaan teknologi, dan yang keempat metode yang digunakan. Selanjutnya ditemukan 4 hipotesis PLSM dan berikut adalah hipotesisnya. Selanjutnya, ini merupakan flowchart penelitian ini. Yang pertama, dilakukan penentuan masalah, kemudian merumuskan subjek, objek, dan desain penelitian ini merupakan konklusif, deskriptif, multiple cross-sectional, dan teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Kemudian menentukan model dan variabel penelitian, kemudian dilakukan perumusan hipotesis, selanjutnya merancang kuesioner, kemudian pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data, serta implikasi manajerial. Untuk target responden pada penelitian ini menggunakan aturan umum rule of thumb, di mana jumlah indikator dikalikan 5, sehingga target responden yang didapatkan pada penelitian ini yaitu sebesar 120. Untuk memastikan target responden sebesar 120 terdistribusi rata di setiap fakultas, maka dilakukan stratified random sampling, dan berikut adalah hasil pembagiannya. Untuk kuesioner akan disebarkan secara online dan disebarkan menggunakan platform Line, Instagram, dan WhatsApp. Dan juga ada reward untuk beberapa responden yang beruntung. Selanjutnya, untuk pengukuran pada analisis deskriptif, yang pertama menggunakan distribusi frekuensi yang terdiri dari measure of location dan measure of variability, di mana pada measure of location menggunakan mean, modus, dan standard error, kemudian pada measure of variability menggunakan variance, standar deviasi, kurtosis, dan skewness. Dan berikut juga terdapat tabulasi silang atau cross-tab pada penelitian ini. Selanjutnya terdapat analisis PLSM, di mana dalam analisis ini terdapat 2 model pengukuran, yaitu pengukuran outer model dan pengukuran inner model. Dan untuk cut-off value pada kedua pengukuran ini menggunakan referensi dari Hererol. Kemudian untuk menguji model fit pada penelitian ini menggunakan goodness of fit. Dan berikut merupakan timeline penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 hingga Juni 2021, di mana tahap pertama akan dilakukan identifikasi masalah hingga tahap terakhir yaitu pengambilan keputusan. Sekian seminar proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.